Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng gua Andra dari Platinum Motor Workshop yang berada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah, di project kali ini kemarin gua kedatangan sebuah project Toyota Corolla tahun 73 yang mana kondisinya udah busuk banget, dah kusut banget kondisinya. Sebenarnya awalnya sih gue sempat pengen nolak ini mobil karena kondisinya udah nggak, ya bener-bener hancur banget. Tapi gue mikirnya gini, apa salahnya kita bisa bikin mobil yang begitu hancurnya bisa jadi bagus, itu luar biasa banget. Oke, bagi kalian yang penasaran bagaimana hasil dari restorasi Toyota Corolla tahun 73 ini, ikutin terus, pantengin terus video ini sampai habis. Nah, sekali lagi gue ingetin, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu, di like, di komen, dan di share ke teman-teman kalian. Oke, stay tune terus, ikutin terus. Untuk tahap awal proses pengerjaan Toyota Corolla ini, kita mulai dari mengeruk di keseluruhan bodinya itu. Jadi biar kita tahu bagian mana yang kropos, bagian mana yang harus kita ganti, biar kelihatan semua. Yang mana itu dempulnya, ya ampun, tebel banget guys, bener-bener tebel banget. Nah, itu kita kerok habis secara merata dan secara keseluruhan bodi. Nah, setelah itu baru kita pastikan bagian mana yang kropos dan kita lanjut ke proses selanjutnya. Setelah proses pengerokan itu selesai, kita lanjut ke merestorasi, mengelas bagian kropos yang mana dan bagian yang mana yang harus diganti. Dan rata-rata bisa dibilang ini mobil semuanya hampir punah semua. Bagian dalam pintunya kropos, pada busuk semua, dan bagian fender juga udah kusut banget. Dan akhirnya di bagian fender itu kita putuskan untuk mengganti fender bagian depan. Kita udah coba cari barangnya dan kebetulan kemarin nggak ada, dan akhirnya kita memutuskan untuk mengcustom atau kita bikinkan fender kiri kanan pada bagian depannya. Setelah selesai proses pengelasan itu tadi, yang mana kita sampai mengelas sampai bagian lantainya juga udah banyak kita ganti, bagian tulang-tulangan bawah sasisnya juga kita banyak kita ganti. Seperti gue bilang tadi, memang kondisinya memang sangat busuk banget. Nah, kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses kita gerinda rata semuanya. Kita gerinda sampai benar-benar bersih banget dan licin banget, benar-benar putih banget. Baru kita lanjut ke tahap epoksi, menaikkan epoksi yang biasa etching primer yang mengandung anti karat dari bagian boxnya itu. Kita epoksi rata di kesara seluruhan bodinya cuy. Setelah proses epoksi itu selesai dan kita keringkan selama 2 hari, baru kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses pendempulan. Yang mana kita dempul secara rata bagian luar dan bagian dalamnya. Kebetulan kemarin juga bagian pintunya itu kita turunkan untuk supaya bagian dalam pintunya itu benar-benar bisa kita bentuk kembali. Nah, gua ada sedikit informasi buat teman-teman subscriber semua yang kemarin nanya, ini biayanya berapa, ini biayanya berapa. Bukan gua nggak mau jawab, tapi kalau ngejawabnya di kolom komentar agak susah juga. Karena kadang-kadang untuk biaya restorasi itu
yang perlu kalian catat ya, biaya restorasi itu tergantung dari kondisi mobil itu tersebut. Oke, kalau untuk informasinya gue selalu mencantumkan nomor WA di pojok kiri atau pojok kanan dari setiap masing-masing video. Jadi teman-teman semua bisa menghubungi kami kapanpun. Yang seperti pernah gue bilang, walaupun agak slow respon, tapi insya Allah pasti akan aku balas. Oke, kita lanjut ke proses video dari Toyota Corolla 73 ini. Nah, setelah kita pastikan ngedempul itu rata banget dan bener-bener udah rapi banget, baru kita lanjut ke proses selanjutnya. Dan setelah proses pendempulan itu selesai, kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu mengamplas rata bagian yang udah kita dempul rata tadi di seluruh bagian bodi Toyota Corolla ini. Kita amplas mulai dari amplas yang agak kasar, kemudian sampai yang lebih halus lagi. Kita pastikan bener-bener rata banget amplasnya dan bener-bener licin banget, baru kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses menaikkan epoksi yang kedua. Yang mana bahan menggunakan epoksi yang kedua ini boleh menggunakan epoksi yang untuk di atas dempul, nggak harus menggunakan yang mengandung etching primer yang seperti Siken yang tadi. Oke, kita lanjut ke proses selanjutnya cuy. Setelah proses epoksi yang kedua itu selesai, kita lanjut ke proses selanjutnya, yang mana kita diamkan dulu lagi selama 2 hari. Kemudian kita milih-milih mana bagian-bagian yang ketinggalan, mana bagian porinya yang belum ketutup, dan bagian yang masih belum rata banget, kita pastikan lagi, kita cek ulang kembali, dan kita pilih-pilih lagi. Ya, uniknya itu pengerjaan dari mobil Toyota Corolla, mobil lama, pokoknya mobil asal restorasi mobil lama ya di situ. Kadang-kadang memang membutuhkan kesabaran yang luar biasa banget cuy. Kalau nggak sabar-sabar ya hasilnya pasti amburadul. Makanya mesti sabar, nunggu proses pengerjaannya, dan ibaratnya nikmati saja prosesnya dan nikmatin hasilnya. Nah, setelah kita benar-benar pastikan itu benar-benar rata semuanya, baru kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses menaikkan cat dasar dari Toyota Corolla tahun 73 ini, yang mana warna cat dasarnya kita naikkan berwarna putih guys. Setelah proses cat dasar itu naik, kita nggak langsung menaikkan warna aslinya, yang mana kita pastikan lagi final checknya, kita amplas ulang lagi secara rata, kita pilih pori-pori sampai yang sehalus mungkin kita pastikan dulu. Nah, yang mana pengerjaan dari restorasi Corolla tahun 73 ini, kita mengecat meripennya dari dalam ruang mesin sampai lantai-lantainya itu kita cat rapi semuanya, yang mana kemarin kita juga bongkar habis kabelnya, dan kita juga menurunkan mesin dari Toyota Corolla ini. Nah, setelah benar-benar final checknya benar selesai, baru kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu proses pengecatan cuy.
Nah, setelah final check selesai dan setelah kita pastikan benar-benar rata semua, kita lanjut tadi ke proses pengecatan dasar. Yang mana pengecatan dasar dari Corolla ini berwarna putih, karena warna yang akan dinaikkan hijaunya agak terang ya. Gue milih warna klasik, warna standarnya, supaya kesan klasik dan kesan originalnya masih terlihat. Nah, proses setelah ini kita menaikkan cat aslinya. Dan sebelum kita naikkan cat aslinya, biasanya itu kita pastikan dulu seluruh bagian dari mobil Corolla ini benar-benar sudah rata dinaikkan dengan cat dasar warna putih ini, guys. Oke, bagaimana kelanjutannya? Proses pengecatan dari Toyota Corolla ini, stay tune terus. Setelah selesai proses pengecatan warna asli ini, dan setelah kita pastikan benar-benar rata di seluruh bagian, yang mana tadi gua melapisi untuk cat ini 2 layer,
karena daya tutup dari warna ini cukup bagus, jadi untuk pelapisannya 2 layer gua rasa cukup. Nah, setelah kita pastikan benar-benar udah rata di keseluruhan luar dalam, baru kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu tahap penaikan clear coat atau pernisnya. Ikutin terus. Oke, itu tadi proses yang terakhir dari proses pengecatan Toyota Corolla tahun 73 ini, yang mana pernis atau clear coatnya sudah selesai kita aplikasikan. Nah, untuk video selanjutnya, karena project dari Toyota Corolla 73 ini sangat banyak, dan seperti contoh yang interior, kita juga akan restorasi, bagian mesinnya kita juga restorasi, makanya nanti kita akan bikinkan videonya ada part 1, part 2, dan mungkin sampai part 3 ya. Jadi untuk teman-teman mohon bersabar dulu untuk menunggu video kelanjutan dari Toyota Corolla ini. Nah, kalau untuk sampai saat ini mungkin dari proses pengelasan, penembulan, dan sampai pengecatannya aja dulu. Oke, gua rasa cukup untuk video kali ini. Gua ucapkan terima kasih banget buat kalian yang sudah support channel ini, udah bisa menonton sampai habis dan segala macem. Nah, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu, di like, di komen, dan di share ke teman-teman kalian. Oke, sekian dari gua Andra dari Platinum Motor Workshop. Wassalam and see ya.